Jadi di bagian tambahan mari kita coba menjawab sedikit pertanyaan di akhir pelajaran sekolah Sabat pada hari Selasa ini ya. Tapi mari kita mulai dengan kembali kita melihat ya. Markus 16 ayat 1 sampai 2, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan di pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka apa? Ke kubur. Mereka mulai pikir, siapa kira akan gulingkan batu tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ayat 45 katakan apa? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Nah, kita tahu, nanti kita lihat bahwa orang muda ini tidak lain tidak bukan apa? Malaikat, ya, utusan Allah, utusan ilahi, ya. Utusan ilahi. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Siapa yang dapat mendorong batu tersebut dan apa yang terjadi kemudian menunjukkan malaikat ini memiliki pengetahuan yang luar biasa ya, yang tidak diketahui oleh manusia dengan kata lain. Oke, mari kita lihat. Tapi mari kita coba jawab dulu nih sebelum ada yang bertanya. Sebelum ada yang bertanya atau kalau ada orang bertanya mungkin kita dapat menjawabnya. Di dalam Markus 16 dikatakan berapa banyak malaikat? 1. Ada seorang apa? Ada seorang malaikat, itu dalam Markus 16 ayat 5. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Jadi berapa malaikat? 1 dalam Markus. Di dalam kitab Matius juga, Matius 28 ayat 2 katakan 1 juga malaikatnya. Ya. Matius 28 ayat 2, seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ada seorang yang apa? Yang dilihat dalam Markus orang malaikat yang apa? Yang duduk di sebelah kanan, yang duduk sebelah kiri siapa? Tidak dibilang ya, di sebelah kanan. Lalu Matius katakan seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atas batu tersebut. Duduk di atas batu tersebut. Anyway, mari kita terus lihat. Di dalam kitab Lukas 24 ayat 4, sementara mereka berdiri, itu wanita-wanita itu ya, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang. Bukan lagi 1, saudara. 2 orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan kemudian dalam kitab Yohanes 20 ayat 12, dan tampaklah olehnya ya, 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus yang terbaring. Ya, tapi Yesus sudah tidak ada ya, tapi di situlah tempat yang apa? Yang pada saat hari Jumat Yesus dibaringkan di situ. Jadi seorang duduk di bagian kepala, yang seorang di sebelah apa? Di sebelah kaki. Jadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan ya dengan lainnya. Pertanyaannya, ini yang benarnya ini gimana nih, pendeta? Ini yang benarnya berapa malaikat yang sedang duduk yang ada dalam kubur? 1 atau 2? Ya, jawabannya 2. Loh, kenapa kalau 2 pendeta bilang 2? Kenapa Markus dan Matius itu bilang cuma seorang? Ya, mari kita lihat jawabannya. Matius dan Markus berfokus kepada 1 malaikat yang sedang berinteraksi dengan para malaikat dan menyampaikan pesan tentang kebangkitan Yesus. Jadi mereka sedang berbicara kepada seorang malaikat. Tidak, kedua-dua malaikat itu tidak bicara bareng, saudara. Tidak bicara bersamaan ya. Tidak sedang berduet mereka. Hanya 1 yang berbicara dan itulah yang menjadi fokus dari Matius dan Markus. Mungkin saja kisah ini menekankan seseorang malaikat yang berbicara, gantinya menyebutkan kehadiran 2 malaikat pada saat itu. Jadi ada yang malaikat yang menggulingkan 1 batu, ada 1 yang sedang berbicara, atau 1 duduk sebelah kepala, 1 duduk di sebelah kaki Yesus yang tadinya terbaring. Ada 1 duduk di kanan, ada 1 di kiri. Tetapi yang pada saat berbicara dengan para wanita, hanya 1. Yang di dalam kitab Markus dikatakan yang duduk di sebelah kanan. Tidak dibilang yang di sebelah kiri yang mungkin sedang berdiam saja. Yang berdiam saja. Jadi, Lukas dan Yohanes secara eksplisit menyebutkan 2 malaikat yang mungkin memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian di dalam makan. Jadi mereka lebih apa? Fokus kepada berapa banyaknya. Tapi Matius dan Markus fokus kepada siapa malaikat yang sedang berbicara, seseorang itu. Jadi kisah-kisah tersebut dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dapat diselaraskan dengan menyadari bahwa meskipun ada 2 malaikat, beberapa penulis Injil seperti Markus dan Matius berfokus pada 1 malaikat yang berbicara
atau sedang melakukan tindakan tertentu seperti dalam Matius menggulingkan batu misalnya, tanpa menyangkal kehadiran malaikat yang lain. Ya. Tidak disebutkan dalam kitab Markus dan Matius para wanita itu hanya melihat seorang muda saja, hanya melihat seorang, tidak ditulis. Cuma dibilang ada seorang muda yang sedang berbicara yang duduk sebelah kanan. Tidak dibilang yang satunya yang mungkin sedang berdiri atau duduk di sebelah kiri dengan berdiam diri, ya. Jadi itu penting sekali untuk dapat kita lihat perbedaannya. Jadi sebenarnya ada dua malaikat yang hadir di makam, tetapi beberapa kisah menekankan aspek yang berbeda dari pertemuan tersebut. Seperti Matius, ada satu malaikat yang menggulingkan batu. Dalam kitab Markus, seorang malaikat yang sedang berbicara kepada wanita-wanita tersebut. Sedangkan dalam kitab Lukas dan Yohanes berbicara secara lengkap, ada dua malaikat di dalam makam tersebut. Dua malaikat. Tapi poinnya di sini, ya, yaitu mungkin hanya sebagai tambahan ya jika ada yang bertanya ya. Tapi ada yang lebih penting ya. Jadi penampakan, kita lihat adanya penampakan dari utusan surga. Nah, itu pelajaran kita beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang teofani ya. Teofani itu adalah penampakan Allah atau penampakan malaikat utusan Allah ya. Jadi Allah yang menampakkan diri, kita bisa lihat pada Yosua dan lain sebagainya, atau yang menampakkan diri malaikat, itu bukan Allah ya. Nah, ini adalah kita lihat adanya teofani itu ada 5, dia punya apa? 5 ciri umum. Yang pertama ya, pertunjukan kuasa ilahi. Ada hal yang luar biasa terjadi, yang tidak biasanya terjadi. Yang tadinya tidak biasa, tidak masuk dalam hukum alam, tapi tiba-tiba batu yang memang besar, sangat besar itu sudah terguling, dan kata lain ya. Sudah terguling. Ini luar biasa, kenapa? Karena tadinya ada yang menjaga. Wanita-wanita ini tahu ada. Kalau kita baca Injil lainnya, mereka tahu itu sudah dikasih meterai, tidak boleh orang masuk, tidak ada malaikat, serdadu-serdadu Roma yang jaga dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa, itu udah ada yang buka. Tapi sekarang batu itu sudah terguling. Lalu mereka masuk dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ciri khas kedua, ciri umum teofani yang kedua adanya apa? Rasa takut manusia. Ketika mereka melihat batu sudah terguling, lalu ada seorang muda jubah putih duduk di sebelah kanan, itu mereka pun sangat terkejut. Ada rasa takut manusia. Semua umat manusia yang bertemu dengan Allah atau malaikat itu melihat keajaiban dan melihat apa? Setelah melihat keajaiban tersebut merasa takut. Mereka pun sangat apa? Terkejut. Dalam Alkitab ini selalu ini terjadi ya. Lalu ada perintah, jangan takut. Itulah sebabnya dalam Markus 16 ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Yang keempat, perkataan pengungkapan kenapa Allah atau malaikat menampakkan diri. Dan ini penting sekali, ini intinya juga boleh dikatakan ya. Inti daripada teofani ini adalah untuk menyatakan ini. Markus 16 ayat 6 dan 7. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Jadi dengan kata lain, ini adalah satu sejarah yang faktual. Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus yang disalibkan adalah Yesus yang sama yang kemudian bangkit. Jadi yang disalibkan itu bukan berbeda dengan yang bangkit. Ya, jangan bilang ada yang bilang, oh yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus yang dibangkitkan ke Tuhan Yesus dan lain sebagainya, seperti begitulah ya. Tapi ini adalah hal yang sama ya. Yesus yang disalibkan, dialah yang dibangkitkan. Kenapa? Dia dibangkitkan pada hari tertentu dalam Markus 16. Itu pada hari pertama dari minggu, hari Minggu. Dan dia dibangkitkan di mana? Dia berada di mana? Di kubur ya. Dia di tempat ada kuburannya ya. Jadi manusia Yesus yang disalibkan dan dikuburkan 2 hari sebelumnya adalah Yesus yang sama yang kemudian dibangkitkan. Dan kita sudah lihat bagaimana tanda-tandanya dia ya, lubang luka di tubuhnya dan lain sebagainya. Jadi itulah intinya pengungkapan kenapa malaikat ini menampakkan diri itu bukan supaya orang apa aja ya melihat mujizat, tidak, tapi untuk menyadari Yesus yang disalibkan adalah Yesus yang bangkit. Jadi inilah buktinya bahwa ini adalah malaikat, bukan hanya seorang muda. Batu yang tergeser, lalu dia katakan apa? Dia mengetahui adanya wanita-wanita yang ketakutan, dia bisa tahu. Dan yang lebih daripada itu, dia menyampaikan satu pekabaran ya, yang mana dia telah mengetahui malaikat tersebut, mengetahui apa yang terjadi pada Yesus, dan kemudian apa yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Pergi kamu kemana? Ke Galilea. Dan yang terakhir, ini dia.
dari kelima apa ya tentang teofani ini, lima poin daripada teofani ini adalah apa? Respons manusia terhadap pengungkapan ilahi tersebut. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Apakah kita juga harus demikian? Kalau kita sudah melihat Yesus Kristus dan pernyataan tentang Yesus Kristus yang tadinya mati dan dibangkitkan, pemahaman kita atau pengalaman kita tersebut, apakah itu mengizinkan kita untuk apa? Tidak berkata apa-apa? Tidak menjadi pekabar Injil Tuhan? Apakah itu yang terjadi di sini? Apakah kita tidak dapat saja seperti wanita ini tidak berkata apa-apa dan takut? Ya, dan itu menjadi satu excuse, menjadi satu alasan bagi kita untuk tidak mengabar Injil. Lihat itu wanita-wanita itu pendeta itu mereka nggak ngabar Injil pendeta. Mereka tidak berkata apa-apa, mereka takut ya. Itu betul. Di sini dikatakan apa? Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Tapi tentu saja kita harus dapat memahami kalau saja saudara dan saya berada di pihak mereka ya, yang melihat kematian Yesus dan lain sebagainya. Kalau kita mengalami saat itu tentu saja, waduh, ya, wah kita akan kaget ya. Di Indonesia saja mungkin kita berteriak, wah ini pocong ini yang sedang muncul mungkin begitu ya. Mayat yang sedang lompat-lompat begitu. Itulah kegentaran ya. Kalau dengan kabar-kabar orang yang mati bangkit itu dapat menimbulkan apa? Ketakutan dan kegentaran. Jadi tentu saja kegentaran itu dapat terjadi dan orang yang gentar itu tidak dapat berkata-kata dalam apa? Perjalanan. Nah, kenapa saya katakan dalam perjalanan mereka pulang? Kenapa? Nanti kita akan lihat karena ada bukti Alkitab ya. Mereka tidak dapat berkata-kata itu hanya dalam perjalanan mereka dari kubur ke tempat kembali mereka. Dan itu ketakutan juga dapat terjadi pada peristiwa yang besar itu. Nah, kenapa? Anda kata, kenapa pendeta bilang hanya dalam perjalanan? Kenapa? Karena kita baca Alkitab, kan kalau kita ada satu ayat yang kita pikir, wah ini ayat ini sepertinya membuktikan atau menyatakan kita tidak usah kabar Injil, tidak usah menyatakan apa-apa tentang Kristus. Karena apa? Nggak perlu, ini lihat wanita-wanita ini aja nggak bilang apa-apa. Mari kita lihat. Jangan hanya berhenti ya, dengan hanya satu pemahaman yang tidak lengkap. Mari kita lengkapi pemahaman tersebut dengan apa? Matius 28 ayat 8 ya. Mereka dikatakan dalam Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Sama dengan Markus. Dengan takut. Tapi dengan apa lagi? Tapi takut dan dengan sukacita yang besar. Pada saat yang bersamaan, mereka memiliki sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi pada saat mereka pergi dari kubur itu, kubur Yesus yang sudah kosong, itu mereka akan melewati perkampungan juga ya, atau rumah-rumah orang dan lain-lain. Tapi mereka nggak ngomong kepada orang-orang yang ada di kiri kanan dalam perjalanan pulang mereka. Mereka hanya mau menyampaikan itu kepada, seperti yang diperintahkan oleh malaikat, sampaikan itu kepada murid-murid dan kepada siapa? Kepada Petrus. Itu yang mereka lakukan. Jadi bukan berarti mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, lalu sampai sepanjang umur mereka diam saja tentang peristiwa yang baru saja, peristiwa besar yang baru saja mereka lihat. Tidak. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun dalam perjalanan mereka menuju rumah mereka. Dalam Matius 28 ayat 8, mereka berlari dengan cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita sudah menyaksikan sesuatu yang indah terjadi seperti yang dimiliki oleh para wanita ini, jangan berdiam diri. Kalau Yesus, kita sudah pelajari, salah satu bukti bahwa Yesus itu hidup adalah kehidupan yang kita miliki, atau kerohanian yang menghidupkan kita kembali. Jangan kita simpan kehidupan yang kita sudah terima dari kehidupan Yesus tersebut. Bagikan kehidupan tersebut. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita tadi kita lihat ya, diakhiri dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini kan, mengapakah kita seharusnya tidak boleh berdiam diri mengenai Yesus dan apa yang telah Dia lakukan? Kepada siapakah Anda dapat ceritakan hari ini tentang Yesus dan rencana keselamatan? Jadi, poin pertama, jangan berdiam diri atau tidak berdiam diri karena itu adalah amanat agung. Yesus memerintahkan kita untuk mengabarkan Injil, untuk menjadikan segala bangsa itu murid-murid Yesus.
Matius 28 ayat 18 sampai 20 sudah sering kita baca, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kabar Injil, dan bukan itu saja. Dalam kitab dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu adalah saksi-saksiku. Kitalah saksi-saksi Tuhan. Jadi kita diperintahkan sebagai itu ya. Saksi, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita dengan kata lain dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa. Berdiam diri. Berdiam diri berarti kita tidak menaati perintah langsung dari Yesus ini. Dalam Matius 28, dalam Kisah Para Rasul 1 untuk menjadikan bangsa murid untuk menjadi apa? Menjadi saksi-saksi Yesus. Itu perintahnya. Misi kita adalah untuk membagikan kabar baik tentang keselamatan hingga orang lain dapat mengenal dan mengikutinya. Orang lain dapat mengenal dan mengikutinya. Yang poin kedua, Injil keselamatan itu telah memberi hidup, saudara. Injil keselamatan itu telah memberi hidup. Saya harus katakan sekali lagi dan berulang-ulang kali, ada banyak di antara kita yang dihidupkan dari segi rohani oleh Injil. Ya, ada yang tadinya sudah hidup dalam keduniawian di antara kita. Ada yang tidak memiliki pengharapan. Ya, kehidupan yang hanya apa? Kehidupan yang hancur karena tidak adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi oleh sebab firman Tuhan ada di antara Anda yang saya tahu dengan pasti, karena kita sering berdoa bersama ya secara pribadi ya. Saya tahu pasti Anda telah menerima Injil keselamatan yang memberikan kehidupan kepada Anda. Ya, itulah sebabnya ya. Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan. Baca Roma 1 ayat 16. Ketika kita berdiam diri tentang Yesus, kita menyembunyikan kebenaran yang mendatangkan hidup kekal. Kalau kita hanya berdiam diri, kita yang sudah dihidupkan oleh firman Tuhan, dan kita hanya sampai ke dalam diri kita, maka kita sedang melihat kematian orang lain kalau kita tidak bagikan kepada mereka. Yesus datang agar manusia dapat diselamatkan dari dosa dan kematian, dan sebagai pengikutnya kita membawa pesan harapan ini. Yohanes 14 ayat 6 mengingatkan kita bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan membagikan apa yang telah Dia lakukan, kita menawarkan kepada orang-orang kesempatan untuk mengalami hidup kekal seperti kita. Dan poin terakhir, ada banyak ya. Kalau saya mau berikan mungkin ada 7 atau 8, tapi karena waktu kita ya. Mari kita lihat poin terakhir. Kenapa kita jangan berdiam diri? Karena rasa syukur dan kasih kita kepada Yesus. Ketika kita memahami kedalaman dari apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, kematiannya, kebangkitannya, dan karunia hidup kekal, maka kita terdorong untuk berbicara tentang Dia. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya belum bersaksi, kalau saudara dan saya masih berdiam diri, itu berarti kita belum memahami kedalaman daripada kematian, kebangkitan, dan karunia hidup kekal yang Tuhan berikan. Saya mengajak kita semua yang belum bersaksi dengan kata lain ya, mari kita berdoa, Tuhan, biarlah kematianmu itu yang telah membawakan kehidupan kekal, ya, dan kebangkitanmu dengan memberikan keselamatan dan kasih karunia hidup kekal itu yang sudah dimulaikan saat ini. Biarlah itu menjadi nyata dalam kehidupan saya, sehingga saya dapat membagikan kepada orang lain. Dan kalau itu terjadi, maka kita terdorong untuk berbicara tentang Dia. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau saudara dan saya memahami kedalaman apa yang Yesus telah lakukan, kematiannya bagi saudara dan saya, kebangkitannya yang menyebabkan kita semua yang seharusnya menerima upah dosa tersebut, sekarang memiliki kehidupan kekal, maka kita tidak bisa tidak akan membagikan. Kita tidak merasa malu,
Kita tidak merasa malu untuk berbicara dengan orang yang ada di samping kita mungkin dalam perjalanan. Kalau mereka misalnya menyapa kita, "Hai, how are you? Apa kabar?" "Oh, halo, apa kabar?" Dan mulai bicara, mulai mungkin bicara tentang cuaca, ya silakan. Bicara tentang cuaca dan gantinya kita berbicara tentang hal yang pesimis, tentang cuaca yang berubah, kita bicara tentang, well, ya kalau saya tidak perlu khawatir. Loh, kenapa kamu tidak perlu khawatir? Karena apa pemahaman saya terhadap yang Yesus Kristus sudah berikan kepada saya, maka saya tidak perlu takut kalaupun saya harus mati dengan keadaan alam yang sudah berubah dan lain sebagainya. Dan kalau mereka bertanya, kalau mereka berdiam, ya tentu saja silakan. Tapi doakan dalam hati Anda, setiap kali Anda mau pergi, naik pesawat kah itu atau apa, Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk dapat berbicara dengan orang di sebelah kiri atau kanan saya. Berikan kesempatan kepada saya untuk menjadi contoh bagi tetangga-tetangga saya. Dapatkah saya menunjukkan Yesus kepada mereka? Ya, ya. Dapatkah kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka? Dan kalau mereka melihat kasih tersebut nyata dalam kehidupan mereka akan bertanya, Anda ini di mana kerjanya? Lalu apakah akhirnya kita kemudian dapat membagikan kebenaran tersebut kepada sesama. Tapi poinnya, kalau kita sudah memahami kematian, kebangkitan, dan karunia hidup kekal yang Yesus berikan, maka rasa bersyukur kita, rasa kasih kepada Yesus akan mendorong kita untuk berbicara tentang Yesus kepada orang lain. Kepada orang lain. Kasih kita kepada Yesus dan rasa syukur atas pengorbanannya seharusnya itu mengalir secara alami, secara otomatis dalam percakapan dan tindakan kita. Gantinya kita hanya mungkin ngomong yang ngalur ngidul ya, joke-joke ataupun yang saya tidak melarang kita untuk memiliki light moments ya. Kita dapat berguyon tapi bagaimana kalau seharusnya juga setiap percakapan dan tindakan itu ujung-ujungnya itu dapat mengarah kepada kasih Kristus kepada kita. Berbagi tentang Yesus adalah cara untuk menghormati dan memuliakannya, menunjukkan kepada orang lain kasih dan belas kasihan yang telah kita terima. Saya di akhir pelajaran ini, saya ingin membagikan satu hal ya. Mungkin banyak orang bertanya, kok ya seringkali banyak misionaris ya yang dikirim ya, banyak misionaris. Ada yang tentu saja tidak bertahan lama di tempat di mission field ya, di ladang-ladang misi yang kami pergi ya. Kami menjadi misionari di Ethiopia selama 10 tahun, Saudara. Itu terus terang, saya bukan menyatakan diri saya sebagai seorang malaikat, tidak ya. Tapi ada dari tahun pertama, saya harus jujur kepada Anda, dari tahun pertama sampai tahun ke-8 sekalipun itu, setiap tahunnya saya berdoa, Tuhan tolong angkat kami dari tempat ini. Ya, dengan jujur saja, saudara. Kenapa? Karena memang keadaan di sana, keadaan politik, keadaan sukuisme di Ethiopia, waduh genting sekali ya. Genting sekali, ada banyak orang yang mati karena ada penembakan-penembakan yang terjadi di kampus kami. Belum lagi seperti yang orang tua kami alami, orang tua saya. Air yang hanya mengalir setengah jam kadang-kadang, atau sama sekali tidak ada air di rumah kami, dan lain sebagainya. Begitu banyak. Ya, tantangan-tantangan itu begitu besar di mission field. Ya. Nggak gampang, saudara. Tidak gampang. Dan seringkali yang dikatakan, aduh kita ya, pertama kali yang menyebabkan saya datang sana adalah mari kita mencintai orang-orang yang kita layani. Betul. Itu tidak salah, saudara ya. Mencintai orang-orang. Tetapi terus terang saja, orang-orang yang kita cintai di mission field itu kadang-kadang tidak mau kita cintai, kadang-kadang tidak mau membalikkan cintanya kepada kita. Kadang-kadang itu dapat membuat kita jadi kecewa, saudara. Dapat membuat kita menjadi kecewa. Jadi ada banyak hal, terus terang saja. Selama 10 tahun itu begitu pergumulan yang begitu hebat, dengan kata lain, yang kami harus alami. Tetapi kenapa kami bisa bertahan? Ya, ada orang yang cuma bisa 2 bulan, 3 bulan. Saudara. Ada misionaris yang datang ke Ethiopia 1 tahun. Wah, begitu barang-barang yang mau dikirim dari Eropa untuk datang, itu di saat itu juga mereka diperintahkan oleh orang Ethiopia untuk pulang kalian. Kami nggak perlu kalian. Ya, nggak perlu kalian di Ethiopia ini. Nah, apa rahasia? Boleh dikatakan. Apa rahasia? Apakah rahasianya kita harus mencintai orang-orang di mission field? Oh iya, tentu saja. Tetapi di atas, ini boleh saya mau bilang, di atas kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada orang-orang di mission field kita, kasih kita kepada anggota-anggota kita, bagi pendeta-pendeta yang ada di sini. Yang pertama-tama harus kita miliki adalah kasih kita kepada Allah kita.
kasih kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi Yesus Kristus, maka kita dapat mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi, orang-orang yang mungkin tidak sukar untuk kita kasihi, orang-orang yang tidak mengasihi kita. Tapi itu dapat terjadi karena kasih kita kepada Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita pada saat kita bersaksi, itu tidak tergantung orang-orang yang punya respons terhadap kasih kita kepada mereka, tidak. Itu bukan respons mereka. Mereka mau kasih kepada kita, sayang kepada kita, tidak sayang kepada kita, it doesn't matter. Bukan itu intinya. Inti yang utama, adakah kita mengasihi Yesus Kristus? Adakah kita memiliki rasa syukur, ya, kasih kita yang sejati kepada Yesus? Kalau itu terjadi, maka kepada orang-orang yang tidak patut dikasihi sekalipun, kita tetap dan terus akan mengasihi mereka. Karena kita melihat kasih Kristus yang sudah mengasihi kita. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin ada tambahan dari